Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa mengikuti perkuliahan online untuk mata kuliah manajemen strategik. Sudah tidak terasa, sekarang kita masuki pertemuan yang ketujuh, dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas salah satu materi yang namanya analisis rantai nilai atau value chain analysis. Nah, sebelum kita masuki materi di sesi 7, rencananya kita akan membahas materi tentang analisis dengan pendekatan yang namanya TIROKA. Nah, sebelum masuki materi tentang analisis dengan menggunakan TIROKA, kita coba review kembali tentang value chain analysis atau analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai ini kita gunakan sebagai pendekatan dalam melakukan analisis internal. Jadi seperti kita ketahui, untuk melakukan pendekatan analisis lingkungan internal, ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan melakukan analisis fungsi bisnis atau function business analysis. Kita melakukan analisis bagaimana kelemahan, bagaimana kelebihan pada setiap fungsi bisnis. Di mana fungsi bisnis yang kita ketahui meliputi yang namanya marketing, finance, operation, human resources, dan information system. Nah, pada setiap fungsi bisnis tersebut kita lakukan analisis di mana letak strength dan di mana letak yang namanya weakness, kelebihan dan kekurangannya kita lakukan analisis. Itulah yang namanya analisis fungsi bisnis. Pada akhir melakukan analisis fungsi bisnis, kita melakukan yang namanya summary dengan menggunakan tabel IPAS. Apa itu tabel IPAS? Tabel IPAS adalah internal factor analysis summary. Pada tabel itu kita masukkan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada setiap unit-unit bisnis tersebut. Selanjutnya, selain analisis fungsi bisnis, kita juga bisa melakukan analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai yang kita coba pelajari dan kita pahami yaitu analisis rantai nilainya dari Porter. Nah, di sini kita bisa melihat inilah analisis rantai nilainya dari Porter. Sebelum kita membahas yang namanya analisis rantai nilai dari Porter ini, kita coba memahami apa itu sebenarnya yang namanya analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai atau value chain analysis adalah suatu cara untuk meneliti sifat dan tingkat sinergi apabila ada di antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan. PCA juga mengacu pada proses penentuan biaya yang terkait dengan aktivitas perusahaan dari mulai pembelian bahan mentah sampai dengan produksi dan pemasaran. Jadi dengan analisis rantai nilai kita melihat di mana letak yang namanya keunggulan dan ketidakunggulan, maka kita akan coba melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya yang muncul. Itulah analisis dengan menggunakan rantai nilai. Maka di sini kita dapat lihat dari analisis rantainya dari Porter. Nah, untuk analisis rantai di sini kita melihat ada 2 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas primary activity atau aktivitas utama. Apa saja yang meliput terhadap aktivitas utama? Yang pertama adalah inbound logistik. Apa itu inbound logistik? Pada inbound logistik ini meliputi kegiatan bagaimana mendapatkan bahan mentah sebagai bahan baku untuk membuat suatu produk. Maka pada inbound logistik ini akan muncul biaya-biaya mulai dari biaya angkut, biaya transportasi, driver dan sebagainya. Maka pada kegiatan inbound logistik ini kita melihat di mana ketidakefisienan, maka diusahakan terjadi efisiensi karena diharapkan
terjadi yang namanya margin. Tentu di sini kita ingin mendapatkan keuntungan. Nah, selain inbound logistik, pada primary activity ini ada yang namanya operation. Operation ini adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Kemudian outbound logistik adalah kegiatan menghasilkan produk tersebut. Kemudian pada marketing and sale, ini adalah kegiatan bagaimana produk tersebut kita pasarkan dan kita jual. Kemudian ada tahapan services, bagaimana tahapan di sini adalah kegiatan untuk melayani kegiatan layanan konsumen, kegiatan purna jual dan sebagainya. Inilah kegiatan primary activity. Kegiatan ini dapat berjalan dan diharapkan terjadi yang namanya tingkat efisiensi manakala didukung oleh yang namanya aktivitas penunjang. Ada support activitiesnya. Apa saja yang termasuk kepada support activity? Di sini yang pertama adalah firm infrastruktur. Di sini adalah bagaimana kondisi dari infrastruktur dari perusahaan, meliputi layout dari perusahaan, pabriknya, bagaimana penempatan ruangan antar bagian. Diharapkan terjadi yang namanya efektif dan efisiensi, karena kalau antar satu divisi dengan divisi yang lain berjauhan akan sangat tidak efisiensi, biaya transportasi akan tinggi. Maka di sini harus dirancang layout yang sebaik mungkin. Kemudian pada bagian selanjutnya ada yang namanya human resources. Human resources ini adalah para karyawan. Maka diharapkan terjadinya kegiatan dari mulai inbound sampai dengan service di sini, ini tentunya melibatkan yang namanya karyawan. Nah, karyawan di sini haruslah karyawan yang memiliki quality atau karyawan yang berkualitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknologi development atau pengembangan teknologi. Teknologi di sini merupakan salah satu komponen pendukung yang tidak kalah penting, di mana teknologi hari ini memiliki peran yang luar biasa dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Kemudian procurement. Procurement ini adalah pengadaan, meliputi pengadaan sumber daya manusia, pengadaan bahan baku, pengadaan yang berhubungan dengan primary activity dari mulai inbound logistik sampai dengan service. Nah, maka kegiatan primary activities dan kegiatan support activities ini haruslah kita cermati, di mana ketidakefisienan atau di mana ketidakunggulan, sehingga yang kita harapkan adalah terjadi ke tingkat efisiensi dan memunculkan keunggulan, sehingga didapatkan margin yang maksimal. Itulah rantai nilainya Porter. Kita bisa mengetahui salah satu hasil daripada analisis rantai nilai dari perusahaan insuransi. Nah, di sini kita bisa melihat dari analisis rantai nilai pada AIA Financial. Nah, seperti yang kita lihat pada diagram di sini, kita bisa melihat bagaimana pada tingkat inbound logistik hasil analisanya adalah efisiensi layout dalam proses pelayanan. Ini salah satu rekomendasi. Ternyata harus ada efisiensi layout dalam proses pelayanan. Kita coba langsung kepada servisnya. Apa sih yang menjadi analisis pada bagian servis? Di sini ternyata ada petunjuk teknis mekanisme pelayanan dan pemeliharaan. Nah, di sini dibutuhkan adanya petunjuk teknis dan mekanisme. Kemudian dari support activitiesnya, kita coba lihat pada bagian human resources-nya. Di sini muncul yang namanya minimalisasi biaya melalui kebijakan pengurangan SDM. Inilah salah satu analisa daripada rantai nilai. Agar terjadi efisiensi harus ada minimalisasi biaya melalui kebijakan pengurangan SDM.
Kemudian ada program pelatihan dan orientasi SDM untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil analisa dari AIA Finansial. Nah, diharapkan mahasiswa dapat mencoba menganalisa pada perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Anda dengan selain pendekatan fungsi bisnis, ada yang namanya pendekatan analisis rantai nilai atau analisa VCA, value chain analysis, ya. Kemudian kita akan coba beranjak kepada pendekatan yang ketiga. Ada yang namanya pendekatan TIROKA. Pendekatan TIROKA ini adalah pendekatan dengan memperhatikan bagaimana tangible-nya, bagaimana intangible resources-nya, dan bagaimana organizational capability-nya. Nah, maka TIROKA ini adalah singkatan daripada tangible, intangible resources, organizational capability analysis. Jadi analisis terhadap 3 hal, yaitu analisis terhadap sumber daya nyata, sumber daya tidak nyata, dan bagaimana kapabilitas organisasinya. Maka untuk menganalisa dengan menggunakan TIROKA, ini kita harus coba menganalisa bagaimana kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan menggunakan pandangan berbasis RBP. Apa itu RBP? Yaitu Resource Based View of the Firm Perspective. Ya, yaitu pandangan perusahaan berbasis kepada sumber daya. Jadi kita melihat bagaimana sumber daya yang ada, baik itu sumber daya nyata ataupun sumber daya intangible atau sumber daya tidak nyata. RBP ini sangat bermanfaat bagi perusahaan agar perusahaan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Maka kita bisa melihat bahwa dasar perusahaan itu bisa dilihat dari 4 hal yang mungkin sudah pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Itu kita mengenal dengan istilah yang namanya print. Apa itu print? Pertama ada yang namanya value label, artinya sesuatu yang memiliki nilai. Kemudian yang kedua adalah adanya rare atau unik. Kemudian I-nya inimitable, yaitu sesuatu yang tidak mudah untuk ditiru, tidak mudah untuk diimitasi. Kemudian non-substitutable, yaitu tidak mudah digantikan. Nah, print ini adalah salah satu hal yang harus bisa dihadirkan dalam sumber daya nyata atau sumber daya tidak nyata agar bisa memiliki competitive advantage. Tentu competitive advantage-nya yang seperti apa? Yaitu yang sustainable, artinya kompetitif yang berkelanjutan, tidak hanya untuk saat ini saja, tetapi untuk di masa-masa yang akan datang. Nah, kita bisa melihat menurut Bernick bahwa yang namanya sumber daya dalam perusahaan itu ada 3 jenis sumber dayanya. Yang pertama ada sumber daya nyata, tangible resources, ada yang namanya sumber daya tidak nyata, intangible resources, dan ada capability organisasi atau organisasi capabilities. Nah, ini 3 sumber daya menurut Barney. Maka kita akan coba melihat apakah di 3 komponen ini ada yang namanya print, yaitu value labelnya, ada yang namanya rare-nya, ada yang namanya inimitable-nya, dan ada yang namanya non-substitutable-nya. Nah, coba kita lihat pada slide selanjutnya. Sumber daya nyata itu apa saja sih yang termasuk kepada sumber daya yang nyata? Contohnya di sini kita coba lihat pada yang dikasih tanda merah di sini. Yang pertama ada sumber daya keuangan, ada sumber daya fisik, ada sumber daya teknologi, ada sumber daya organisasi. Nah, ini adalah sumber daya nyata yang coba kita lihat di mana letak printnya, yaitu apakah bernilai, langka,
tidak mudah digantikan, atau tidak mudah untuk diganti dengan yang lain, tidak mudah ditiru. Nah, inilah kita coba melihat, menganalisis dari sumber daya nyata yang ada di sini. Oke, kita bisa melihat kepada slide selanjutnya. Sumber daya tidak nyata atau intangible resources. Apa itu intangible resources? Yaitu sejumlah aktivitas rutin yang terakumulasi dan melekat pada perusahaan sehingga sulit ditiru pesaing dikarenakan tidak terlihat langsung. Di antaranya SDM, sumber daya inovasi, sumber daya reputasi. Nah, ini contoh-contoh yang termasuk kepada sumber daya tidak nyata atau intangible resources. Kemudian, sumber daya yang selanjutnya ada yang namanya capability organisasi, atau kita mengenal dengan organizational capabilities. Apa itu organizational capabilities? Organizational capabilities adalah kompetensi dan keterampilan yang digunakan perusahaan untuk mengubah input menjadi output dan kapasitas untuk mengombinasikan sumber daya nyata tidak nyata menggunakan proses organisasi dalam meraih tujuan. Di antaranya adalah bagaimana pelayanan pelanggan yang unggul, kapabilitas pengembangan produk yang unggul, keinovatifan produk dan jasa, dan kemampuan merekrut, memotivasi, dan mempertahankan modal. Nah, ini adalah contoh daripada kapabilitas organisasi. Maka dengan menggunakan pendekatan Tiroka, kita akan mencoba melihat bagaimana ketiga sumber daya itu apakah memiliki keunggulan kompetitif ataukah tidak memiliki keunggulan kompetitif. Nah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, 4 kriteria penilaian keberlanjutan sumber daya dan kapabilitas sesuai dengan PRIN. Jadi kita akan coba menilai ketiga komponen tadi, tangible, intangible resources, dan organizational capability tersebut melalui 4 kriteria. Apakah sumber daya atau kapabilitas organisasi bernilai? Apakah sumber daya atau kapabilitas organisasinya langka atau unik? Apakah sumber daya atau kapabilitas organisasinya tidak dapat ditiru? Apakah sumber daya atau kapabilitas organisasinya tidak dapat digantikan? Artinya tersedia setiap saat. Nah, keempat kriteria sumber daya dapat bertahan keunikannya apabila 1. Physical unique, kemudian fate defensive, kemudian causal ambiguity, dan yang terakhir yaitu social complexity. Nah, ini adalah 4 kriteria sumber daya bertahan keunikannya. Jadi kalau ingin unik, maka keempat ini harus ada dalam sumber daya tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di tabel yang ada di sini, yaitu tabel Tiroka. Nah, kita bisa melihat apakah sumber daya tadi atau kapabilitas organisasi tersebut memiliki kriteria. Nah, di sini di tabel sini kita bisa melihat ada valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Nah, apabila sumber daya tadi atau kapabilitas organisasi tadi tidak bernilai dan bahkan tidak dapat digantikan, gitu kan? Di sini non-suitable-nya no, artinya apa? Ada saingnya. Maka artinya sumber daya yang kita miliki ini artinya berada pada implikasi competitive disadvantage, artinya tidak memiliki keunggulan bersaing. Jadi kalau awalnya saja valuable, maka sumber daya yang kita miliki atau kapabilitas yang kita miliki di sini tidak memiliki daya saing atau competitive disadvantage. Bagaimana kalau sumber daya tadi bernilai yes namun no pada rare-nya? Artinya hanya memiliki nilai yes, sedangkan pada yang lainnya no. Artinya sumber daya yang kita miliki competitive variety, artinya kita kompetitif saja, ya. Jadi
kita kompetitif, jadi ikut-ikutan, jadi kompetitif pada produknya saja. Kita tidak unggul secara keseluruhan, ya. Kita hanya sebagai follower saja, gitu kan. Kita bukan sebagai leader daripada, kalau dalam pemasaran kita sebagai leadernya, tidak, kita hanya sebagai follower saja, hanya memiliki nilai tapi tidak mempunyai yang lainnya. Tapi bagaimana kalau sumber daya yang kita miliki valuable? Yes. Kemudian yes pada bagian rare-nya. Maka implikasinya adalah temporary competitive advantage. Jadi keunggulan bersaingnya hanya temporary, hanya sesaat. Karena hanya rare saja sininya, pada akhirnya produk atau sumber dayanya mudah ditiru dan mudah digantikan. Jadi sifatnya hanya sesaat saja kita memiliki daya saing, atau bisa sebut ya musiman lah. Hanya pada musim tertentunya saja kita memiliki daya saing, sedangkan pada akhirnya produk kita sudah bisa ditiru atau bahkan digantikan dengan yang lain. Maka yang bagus adalah ketika kita memiliki sumber daya yang semuanya ada, mulai dari valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable. Kalau semuanya yes, maka implikasinya adalah sustainable competitive advantage, artinya keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Jadi selamanya kita memiliki kompetitif yang berkelanjutan. Ya, kita bisa melihat beberapa produk dari zaman dulu sampai sekarang mereka tetap bertahan. Mereka pada zamannya unggul dan sampai sekarang mereka tetap unggul. Artinya produk tersebut memiliki sustainable competitive advantage, mempunyai nilai langka, inimitable, dan non-substitutable, artinya tidak dapat digantikan. Nah, ini penjelasannya. Apa itu competitive disadvantage? Competitive disadvantage bila sumber daya perusahaan tidak bernilai dan dapat digantikan, maka perusahaan dalam posisi tidak memiliki daya saing atau tidak unggul. Kemudian kalau implikasinya competitive parity, bila sumber daya memiliki kriteria bernilai namun tidak memiliki keunikan, maka perusahaan dalam posisi sejajar dengan pesaing, hanya sama-sama dengan pesaing yang lain. Kemudian temporary competitive advantage, artinya bila sumber daya perusahaan memiliki kriteria bernilai unik, langka, namun mudah ditiru, maka perusahaan dalam posisi memiliki daya saing yang sifatnya sementara. Nah, inilah yang terakhir yang kita inginkan, yaitu sustainable competitive advantage. Bila sumber daya perusahaan memiliki 4 kriteria, maka perusahaan dalam posisi memiliki daya saing yang berkelanjutan. Maka yang terakhir inilah yang kita harapkan. Next, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam bagaimana kita memasukkan ke dalam tabel tirokanya. Nah, ini kita bisa melihat tabel tirokanya. Ya, ini salah satu contohnya. Maka kita coba menganalisis dari setiap komponen yang muncul. Salah satu contoh, misalkan kita akan coba masukkan intangible resources-nya. Salah satu komponen intangible resources ada human resources, innovation, creativity, dan reputation. Nah, maka kita coba melihat bagaimana pada setiap komponen ini apakah memiliki nilai rare, inimitable, dan non-stable. Nah, maka semuanya ini coba kita analisa. Nah, begitu juga pada organizational capability, kita analisa. Inilah yang namanya analisis Tiroka. Diharapkan mahasiswa dapat mencoba menganalisis melalui pendekatan yang namanya Tiroka. Nah, itulah materi hari ini yang disampaikan, sehingga secara kesimpulan dalam analisis lingkungan internal kita coba melihat dengan 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan dengan analisis fungsi bisnis, yang kedua ada analisis rantai nilai, dan yang ketiga analisis sumber daya nyata, sumber daya tidak nyata, dan organizational capability atau kapabilitas organisasi. Mudah-mudahan mahasiswa bisa memahami untuk pertemuan kita di sesi ke-7 dan coba menelaah materi-materi yang ada di blog Bapak atau mencari sumber-sumber
dari sumber yang lainnya, dari buku-buku yang ada di perpustakaan, dari e-book. Silahkan bisa masih pelajari. Mudah-mudahan pertemuan hari ini melalui media online ini menjadi salah satu perkuliahan yang bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.